Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Rambe. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tolak peluru, mulai dari sejarah, peraturan, ukuran, peralatan, hingga teknik-tekniknya. Yang pertama ada sejarah. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Kompetisi yang dilakukan di kalangan masyarakat Inggris saat itu diadakan untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam. Pertandingan pertama menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengah yang diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonball sejauh mungkin. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championships. 30 tahun kemudian barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik, International Amateur Athletic Federation atau IAAF adalah wadah olahraga atletik atau termasuk tolak peluru seluruh dunia. Yang kedua, peraturan permainan tolak peluru. Yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya, peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Yang kedua, atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Yang ketiga, setelah dipanggil, atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Yang keempat, atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakannya. Yang kelima, atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya keluar, menyentuh daerah luar garis lempar, maka akan langsung didiskualifikasi. Yang ketiga, peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu alat pengukur, bendera, peluit, dan juga bola peluru. Yang keempat, ukuran lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis, batas, atau center line, sekitar garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Untuk peluru yang digunakan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Yang ketiga, ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg.
Yang untuk senior putri 4 kilo, untuk junior putra 5 kilo, dan untuk junior putri 3 kilo. Yang kelima, teknik-teknik dalam permainan tolak peluru. Sebelum itu, saya akan mempraktekkan cara membuat tolak peluru menggunakan koran dan juga cara memegang tolak peluru dengan baik dan benar. Membuat tolak peluru menggunakan koran sangatlah mudah, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa koran menjadi bulat seperti tolak peluru. Selanjutnya, cara memegang peluru dengan baik dan benar. Pertama-tama, kita harus tahu mana di antara kedua tangan kita yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Oke, saya memilih untuk menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, siapkan tangan kanan dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain. Letakkan peluru di pangkal jari, lalu pegang peluru dengan kuat. Selanjutnya, teknik-teknik dalam permainan tolak peluru. Teknik-tekniknya ada dua. Yang pertama, gaya ortodoks atau gaya menyamping, dan juga gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Oke, yang pertama, gaya ortodoks atau gaya menyamping. Cara melakukannya yang pertama yaitu masuk lewat belakang garis sektor. Yang kedua, pegang peluru seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, peluru diangkat dan diletakkan di bawah telinga di samping leher. Yang keempat, posisi badan menyamping sektor tolakan. Yang kelima, tangan kiri sebagai penyeimbang. Yang keenam, kaki dibuka selebar bahu. Yang ketujuh, tekuk kaki sebelah kanan dan badan dicondongkan ke samping. Yang kedelapan, dorong peluru sekuat mungkin hingga peluru dapat terlempar jauh. Yang kesembilan, peluru tidak boleh dilempar, tetapi didorong dengan tangan sekuat-kuatnya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan gaya ortodoks atau gaya menyamping. Seperti ini ya. Gerakan akhir yaitu berbalik badan ke belakang garis sektor dan berjalan keluar garis sektor. Yang kedua, gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Cara melakukannya yaitu pertama, pegang peluru seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, posisi badan membelakangi garis sektor. Yang ketiga, kaki kanan ditekuk dengan posisi badan tegak namun tetap rileks. Yang keempat, lompat dan balik badan. Yang kelima, dorong peluru sekuat mungkin hingga peluru dapat terlempar jauh. Yang keenam, berbalik badan ke arah garis sektor dan berjalan keluar garis sektor. Oke, di sini saya akan mempraktekkan gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Seperti ini. Lalu, gerakan terakhir berbalik badan ke arah garis sektor dan berjalan keluar garis sektor. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.